Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kepada anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Al-Islamiyah kelas 12, baik jurusan IPA maupun IPS yang sangat saya cintai. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salat istisqa. Silakan dibuka kitabnya, Faslun wa Salatul Istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki ku fasal ing dalem nerangake salat istisqa. Apa salat istisqa niku? Salat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan mengharapkan turunnya air hujan atau keluarnya mata air karena sudah lama terjadi kekeringan, sudah lama tidak turun hujan sehingga terjadi kekeringan di mana-mana. Karena tidak ada air yang bisa kita peroleh, kalaupun ada itu sangat berat untuk merolehnya. Maka ketika saat seperti itu kita diperintahkan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan air hujan dan mata air keluar atau mengalirkan airnya dengan deras sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini, bisa bercocok tanam kembali sehingga kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita dan keluarga kita. Karena ini membutuhkan air bukan hanya kita saja, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup membutuhkan. Bagaimana tata caranya salat istisqa? Mari kita ikuti bersama-sama. Wa salatul istisqa ilan utawi salat istisqa. Istisqa itu memohon turunnya air hujan. Iku masnunatun den sunnataken. Disunnahkan ketika musim kemarau berkepanjangan untuk melaksanakan salat istisqa. Bagaimana pelaksanaannya? Ada rangkaian aktivitas, rangkaian kegiatan yang hendaknya kita lakukan beberapa hari sebelumnya. Apa saja yang kita lakukan? Faya'muruhum mongko nuli merentahaken hum ing nas. Faya'muruhum mongko nuli merentahaken hum ing nas sapa al imamu imam. Maka bagi seorang imam, seorang tokoh, seorang pimpinan, kepala desa atau kepala daerah menyampaikan bahwa akan dilaksanakan salat istisqa. Untuk itu semuanya diperintahkan ditaubati, kelawan taubat. Diperintahkan terlebih dahulu seluruh warga, seluruh penduduk taubat, memohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi musim kemarau berkepanjangan ini merupakan peringatan dari Allah supaya kita muhasabah, introspeksi diri. Barangkali ya mungkin juga kita semuanya banyak dosa, karena itu diperintahkan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, diperintahkan wasadaqati lan sedekah. Yang punya harta, sedekah dengan hartanya, membantu yang membutuhkan, membantu yang miskin, fakir miskin, dan kaum du'afa, dan siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, wal khuruji lan ninggalaki minal madzalimi saking pira-pira kezaliman, meninggalkan dari segala macam bentuk kezaliman, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan kepada siapapun. Kemudian yang keempat, musolahatil a'da'i,
lan berdamai kelawan pira-pira musuh yang sedang berseteru atau sedang bertengkar dengan orang lain yang punya musuh, supaya berdamai, saling memohon maaf dan saling mengampuni. Kalau ini semua sudah dilakukan, kemudian berpuasa, wasiyami thalathati ayyamin, lan ngelakoni poso 3 pira-pira dina. Di hari pertama bertaubat dan lain sebagainya, saling maafkan, saling mohon ampun. Kemudian hari keduanya sampai hari keempat berpuasa 3 hari berturut-turut. Setelah berpuasa 3 hari berturut-turut, kemudian hari selanjutnya barulah dilaksanakan sholat istisqa. Di mana sholat istisqa ini dilaksanakan? Di tempat yang terbuka, bisa di lapangan atau di halaman yang luas, bukan di masjid, tapi di tempat terbuka yang bisa langsung tembus melihat ke langit. Tsumma yakhruju nuli metu sapa imam. Tsumma yakhruju nuli metu sapa imam bihim kelawan nas. Kemudian imam berangkat meninggalkan rumah masing-masing bersama dengan seluruh warga menuju ke tempat yang terbuka. Bihim kelawan nas fil yaumir rabi'i, ing dalam dina kaping 4, pada hari keempatnya imam bersama dengan warganya menuju ke tempat terbuka, lapangan. Untuk apa? Melaksanakan sholat istisqa. Keadaannya bagaimana? Ini bertolak belakang dengan hari raya. Kalau hari raya mengenakan pakaian yang terbaik yang dimiliki, pakaian yang paling indah yang dimilikinya. Tapi ketika sholat istisqa berbeda. Pakaian yang dipakai, pakaian yang biasa dipakai untuk kerja, pakaian yang biasa untuk beraktivitas sesuai dengan profesinya masing-masing. Fi thiyabi bidlatin, ing dalam pakaian kang asor. Ada yang maknai pakaian gelangsaran, pakaian biasa, bukan pakaian yang paling indah, bukan pakaian yang paling bagus, tapi sing pakaian yang biasa, pakaian kerja. Wastikanatin, sartane anteng, ketika berangkat meninggalkan rumah menuju tempat terbuka atau lapangan ini dalam keadaan yang tenang, tidak menunjukkan kegembiraan seperti pada saat hari raya, tapi menunjukkan keprihatinan. Wa tadarru'in lan DP, rendah hati semuanya, tidak menampakkan bangga, menampakkan kebahagiaan yang luar biasa seperti hanya hari raya, tidak. Ketika berangkat ini tidak lupa yang punya hewan ternak dibawa serta, yang punya lembu, punya kerbau yang dibawa serta, dibawa ke tempat terbuka, lapangan, karena bagaimanapun yang membutuhkan air ini bukan hanya manusia saja, tapi semua makhluk, termasuk hewan-hewan itu. Kita tidak tahu doanya siapa yang dikabulkan oleh Allah, bisa jadi ya karena hewan-hewan yang kita bawa serta ini pun juga ikut memohon kepada Allah agar segera diturunkan air hujan. Kalau sudah berkumpul di lapangan, kemudian dimulailah sholat istisqa itu secara berjamaah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Wa yusolli lan sholat sopo imam bihim kelawan nas rakaataini, kelawan 2 rakaat. Dilaksanakan sholat istisqa 2 rakaat. Ka sholatil idaini, caranya seperti sholat hari raya. Ka sholatil idaini, kaya carane sholat riyaya lho. 2 rakaat di awal rakaat pertama setelah takbiratul ihram, membaca tasbih 7 kali. Awal rakaat kedua membaca tasbih 5 kali. Ini tata caranya sholat istisqa sama dengan sholat id. Selesai sholat, tsumma yaktubu nuli khutbah sopo imam
ba'dahu ing dalam sakwise rakaatain. Selesai salat 2 rakaat kemudian imam menyampaikan khutbah yang tentunya berkaitan dengan pelaksanaan istisqa niki. Khutbahnya sama dengan khutbah Id, sama dengan khutbah yang lain, 2 kali khutbah. Rukun-rukunnya juga sama. Hanya isinya yang berbeda. Wa yuhawwilu lan mindahaken sapa imam utawa sapa khatib. Wa yuhawwilu lan mindahaken sapa khatib utawa imam ridaahu ing ridae khatib, serban panjangnya dipindahkan di tengah-tengah khutbah. Surban atau rida yang panjang yang menjuntai ke bawah, yang ada di kanan dinaikkan ke atas sebelah kiri, yang ada di sebelah kiri menjuntai ke bawah dinaikkan ke atas pundak sebelah kanan. Wa yukthiru lan ngakeh-ngakehaken sapa khatib minat doa saking maca donga, saking nyuwun memohon kepada Allah, memperbanyak permohonan kepada Allah, wal istighfari lan maca istighfar dan memperbanyak baca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Memohon kepada Allah dikabulkan semua hajatnya, semua permintaannya, semua permohonannya, dan memperbanyak membaca istighfar atau mohon ampun kepada Allah. Doa yang dibaca doanya yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ida'u lan donga sapa khatib bidu'ai Rasulillah kelawan dungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa dungane? Allahumma ij'alha suqiya rahmatin wa la taj'alha suqiya 'adzabin wa la mahqin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaqin. Allahumma 'ala dhirabi wal akam wa manabitis syajari wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an sahhan 'amman ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaik. Allahumma ambit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a wa anzil 'alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ardi wakshif 'anna minal bala' ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Ini doanya untuk makna nanti ketika pertemuan luring depan kita maknani bersama-sama. Begitu selesai pelaksanaan sholat istisqa dan khutbahnya selesai, biidznillah kemudian turun hujan yang deras sekali. Begitu turun hujan dan sudah hujan ini sudah merata ke seluruh penjuru dan mata air semuanya mengalir, air sungai-sungai sudah mengalir. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah atas turunnya air hujan, dikabulkannya permohonan kita bersama-sama, kita ungkapkan dengan menikmati turunnya hujan dengan mandi di sungai atau di empang. Ya tentunya ketika mandi dia tetap dijaga, jangan sampai laki campur perempuan, atau mandi ya tetap auratnya kita jaga, tidak sampai kita buka-bukaan aurat, kita ungkapan syukur kok dibarengi dengan maksiat, jangan sampai. Alhamdulillah. Wa yatasilu lan supaya adus sapa wong fil wadi ing dalem jurang utawa lembah atau tempat yang mana banyak air ya, berkumpul, dipenuhi banyak air sehingga bisa kita gunakan untuk mandi. Idza sala nalikane wis mili apa wadi,
ketika lembah, ya, sungai atau tempat yang menampung banyak air ini sudah penuh airnya dan layak digunakan untuk mandi, sungai yang sudah mengalir, maka kita disunahkan untuk mandi. Berungkapan syukur kepada Allah. Bila mana terjadi petir, kilat dan sebagainya, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Wa yusabbihu lan supaya maca tasbih sapa wong lirradi krana ana bledek wal barki lan kilat. Ketika ada petir, ya, ada kilat, ada petir yang menggelegar, ada kilat yang berkilauan, maka kita disunahkan baca tasbih subhanallah, atau baca subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati dan lain-lainnya, supaya kita selamat, tidak sampai terkena petir, tidak sampai terkena bledek. Maka kita membaca tasbih, kita agungkan Allah dengan membaca tasbih. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam pertemuan luring hadapan dan kita bahas bersama-sama. Demikian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.